ตาเป็นยังไงเหรอทำไมเลเชลไปดูไม่ได้นี่คือภาพ Portrait of Beauty มีเศรษฐีคนหนึ่งมาทุ่มเงินไม่อั้นเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะก็เรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะเราไอ้เหี้ยคนนี้ไม่ใช่หรอ Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Ruja yang sedang menelpon seseorang untuk meminjam uang. Ruja adalah seorang wanita Thailand yang saat ini tinggal di New York bersama suaminya dan anaknya bernama Rachel. Akan tetapi suami Ruja telah meninggal dunia sehingga Ruja pun hanya tinggal berdua dengan Rachel saja. Setelah kematian suaminya, kondisi keuangan Ruja semakin lama semakin memburuk. Bahkan saat ini Ruja diharuskan mencari uang dalam jumlah yang sangat banyak untuk membiayai operasi mata anaknya yaitu Rachel. Rachel didiagnosis menderita penyakit rheumatogenous retinal detachment, di mana penyakit ini terjadi akibat lepasnya retina mata karena suatu robekan. Jika penyakit Rachel dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan tindakan operasi, maka Rachel kemungkinan besar akan mengalami kebutaan. Ruja yang tidak ingin Rachel buta selamanya berusaha mencari pinjaman uang untuk membiayai operasi mata Rachel. Tapi sayangnya tidak ada orang yang mau membantu Ruja. Lalu datanglah seorang pria bernama Wichai yang ingin bertemu dengan Ruja. Ternyata Wichai ini adalah teman dekat dari ayah Ruja yang bernama Pakorn. Wichai datang menemui Ruja karena dia ingin menyampaikan sesuatu yang penting, di mana ayah Ruja yaitu Pakorn telah meninggal dunia sebulan yang lalu. Selama sebulan, Wichai berusaha mencari keberadaan Ruja dan karena keberadaan Ruja telah diketahui, Wichai pun meminta Ruja untuk pulang ke rumahnya di Thailand. Selain itu, Wichai juga ingin membicarakan tentang lukisan buatan Pakorn yang rencananya akan dijual kepada seorang kolektor seni. Semasa hidupnya, Pakorn adalah seorang pelukis terkenal yang sudah menciptakan banyak karya yang mengesankan. Ketika Ruja masih kecil, Ruja tinggal bersama dengan Pakorn dan ibu Ruja yang bernama Vipa di sebuah rumah besar di Thailand. Namun setelah ibu Ruja meninggal dunia, Ruja memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Hal ini dikarenakan Ruja tidak terlalu nyaman tinggal bersama dengan Pakorn. Hubungan antara Ruja dan Pakorn memang bisa dikatakan tidak terlalu dekat karena sejak Ruja kecil, Pakorn selalu saja sibuk bekerja dan tidak pernah punya waktu untuk Ruja. Hanya Vipa saja satu-satunya orang yang selalu menemani Ruja. Setelah kematian ibunya beberapa tahun yang lalu, Ruja pun pindah ke luar negeri dan tidak pernah pulang ke rumahnya yang ada di Thailand. Kini ayah dan ibu Ruja sudah meninggal dunia, yang artinya seluruh kekayaan, rumah, dan semua koleksi lukisan Pakorn akan diwariskan pada Ruja. Karena sekarang Ruja yang memiliki hak atas semua barang milik orang tuanya termasuk lukisan Pakorn, Wichai pun rela datang ke New York untuk meminta izin pada Ruja dalam menjual 2 lukisan Pakorn. Seorang kolektor lukisan tertarik untuk membeli 2 lukisan buatan Pakorn dengan harga yang sangat fantastis. Sebelum lukisan itu dijual, Wichai pun meminta Ruja untuk melihat langsung bagaimana kondisi lukisan yang akan dijual. Nantinya sebagian besar uang hasil penjualan lukisan itu akan menjadi milik Ruja dan pastinya uang itu akan cukup untuk membiayai operasi Rachel. Awalnya Ruja ini merasa ragu-ragu untuk pulang ke Thailand. Namun karena dia sangat membutuhkan uang yang banyak, alhasil dia pun terpaksa kembali ke Thailand bersama dengan Rachel. Dalam perjalanan, Ruja mengalami mimpi buruk bertemu dengan arwah ibunya yang meminta Ruja untuk tidak pulang ke rumah. Akan tetapi, mimpi itu datang terlambat karena Ruja telah tiba di Thailand. Rumah Ruja terletak di sebuah daerah terpencil yang hanya dikelilingi hutan lebat serta jauh dari pemukiman warga. Rumah itu sangatlah besar dan ada banyak kamar di dalamnya. Selain itu, halaman rumahnya juga sangat luas. Rachel pun sangat kagum melihat rumah kakek dan neneknya yang sangat besar. Tak lama kemudian, Ruja pun bertemu dengan pembantunya bernama Dan. Sesampainya di rumah itu, Wichai langsung mengajak Ruja untuk melihat 2 lukisan itu di studio lukis milik Pakorn. Sementara Ruja pergi, Rachel akan dijaga oleh Dan. Awalnya Rachel ingin ikut melihat lukisan itu, namun Ruja tidak mengizinkannya dikarenakan anak-anak tidak boleh datang ke studio lukis. Rachel, Kemudian Ruja dan Wichai pun pergi ke studio yang berada tak jauh dari rumah Ruja.
Wichai langsung memperlihatkan dua lukisan berjudul potret kecantikan. Dalam kedua lukisan itu menampilkan sesosok wanita cantik yang berpose dengan selendang merah dan ular. Pada lukisan pertama, model wanita tampil dengan gaya duduk, dihiasi oleh ular dan selendang merah dengan latar lukisan yang dipenuhi warna emas. Sementara itu, pada lukisan kedua, model wanita terlihat melayang dengan anggun, lehernya dililit selendang merah, dikelilingi oleh nuansa emas yang memikat di latar belakang lukisan. Saat melihat lukisan itu, Ruja merasa bahwa lukisan itu seperti hidup dan hal ini tentunya membuat Ruja merasa ketakutan. หมายเลข 1 Setelah itu, Wichai mulai menceritakan sedikit kisah tentang dua lukisan itu, di mana lukisan pertama pernah dibeli oleh seorang penggemar popcorn. Namun lukisan itu dikembalikan lagi kepada popcorn karena pemilik sebelumnya mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, yaitu dengan melakukan bunuh diri dan juga membunuh keluarganya sendiri dengan cara gantung diri. Sebelum meninggal, pemilik lukisan itu menuliskan pesan terakhir yang meminta lukisan itu untuk dikembalikan pada popcorn. Kemudian untuk lukisan kedua, popcorn sengaja tidak menjualnya dan hanya disimpan di rumahnya dengan baik. Kini setelah popcorn meninggal, kedua lukisan ini ingin dibeli oleh seorang kolektor seni. Wichai menjelaskan bahwa lukisan itu belum dapat dijual karena pada kedua lukisan itu mengalami sedikit retakan pada lapisan cat emasnya. Maka dari itu, anak Wichai bernama Tim akan datang ke rumah Ruja besok untuk memperbaiki retakan tersebut. Kemudian Ruja pun berpesan pada Wichai, setelah dua lukisan itu terjual, Ruja meminta Wichai untuk menjual rumah itu dikarenakan Ruja yang tidak berniat untuk tinggal di sana. แล้วเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะ Di tempat lain, Dan sedang merapikan barang sambil menjaga Rachel di kamar. Ketika Rachel sedang melihat-lihat kamar itu, tiba-tiba saja Rachel diberikan selendang merah oleh seseorang. วันคอคืออะไรอ่ะ Pandangan Rachel yang agak rabun membuat Rachel mengira bahwa selendang itu diberikan oleh Dan. Tapi ternyata bukan Dan yang memberikannya. Dan pun sangat terkejut melihat selendang itu dan langsung mengambil selendang merah itu dari tangan Rachel. ไปหามามี จะเอาไปซักให้ก่อน Ketika Rachel sedang sendirian di kamar, Rachel melihat ada kain putih di kamar sebelah. Rachel yang merasa penasaran mulai mendekati kain itu, tapi tiba-tiba saja kain itu menghilang saat Ruja datang menemui Rachel. Malam harinya sebelum tidur, Rachel bertanya pada Ruja mengapa Rachel tidak boleh melihat lukisan kakeknya. Ruja menjelaskan bahwa semua lukisan popcorn sangat menyeramkan dan tidak cocok untuk dilihat oleh anak kecil. Kemudian mereka berdua pun segera tidur. Tapi bukannya tidur, Ruja malah menangis karena rindu pada mendiang ibunya. Ruja teringat akan kenangan masa kecil di mana dia sering melihat ibunya yang dipaksa menggunakan pakaian seksi oleh popcorn. Hal ini dilakukan popcorn karena dia ingin mendapat inspirasi dalam melukis. Ruja ingat ibunya sampai menangis karena dipaksa memakai baju seksi hanya untuk dijadikan sebagai model lukisan. Kemudian Rachel pun menenangkan Ruja yang terus menangis akibat mengingat masa lalu. Ketika sedang tertidur, Ruja mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan. Akibat mimpinya itu, Ruja pun terbangun dari tidurnya. Ruja pun dibuat panik karena Rachel tidak ada di sebelahnya. Ruja segera meminta bantuan pada Dan untuk mencari Rachel di sekitar rumah. งั้นเดี๋ยวป้าจะไปดูทั้งป่า Kemudian Ruja pun mencari Rachel di studio lukis. Tapi ketika Ruja mencari Rachel di studio tersebut, Ruja malah diganggu oleh sosok misterius. Beruntungnya Ruja berhasil lolos dari gangguan sosok misterius itu. Sekian lama mencari Rachel, Ruja akhirnya menemukan Rachel yang sedang bersama seorang pria yang tidak lain adalah anak Wichai bernama Tim. Tim menemukan Rachel sedang berjalan-jalan di hutan sendirian. Rachel pun menjelaskan pada Ruja bahwa sebenarnya Rachel berjalan-jalan di hutan bersama seorang wanita dengan menggunakan selendang merah.
Sosok wanita yang diceritakan Rachel itu mengingatkan Ruja pada sosok wanita dalam lukisan. Seketika Ruja pun merasa takut dan mulai marah-marah pada Rachel karena menganggap Rachel hanya mengarang cerita saja. Setelah itu Ruja mengajak Tim untuk datang ke rumahnya. Tim datang ke sana untuk memperbaiki retakan pada 2 lukisan yang akan dijual Ruja. ดูรูปที่อาวาดไหม ในการซ่อมรูป ผมหลังบ้านคุณประกรณ์ไปแล้วจะเจอลำธารสวย Setelah berbincang-bincang, Ruja pun mempersilahkan Tim untuk melihat lukisan tersebut. Ketika berada di studio itu, Tim menemukan foto seorang wanita. Secara samar-samar, Tim mendengar suara retakan dan ketika dicek ternyata suara retakan itu berasal dari 2 lukisan tersebut. Tim ingat awalnya retakan pada lukisan itu sangatlah kecil, tapi entah mengapa dalam sekejap mata retakan pada lukisan itu menjadi tambah parah. Tim pun sangat terkejut akan hal itu dan langsung mengabarkan kejadian itu pada Ruja. ไปเล่นข้างนอก ๆจ้า อาทิม ผมว่าคงต้องมาดูเองอะเชื่อผมเถอะ Kemudian Ruja dan Tim pun segera pergi ke studio untuk melihat kerusakan tersebut. Jika retakan pada lukisan itu sangat parah, maka waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki lukisan itu pun akan semakin lama. Tim pun fokus memeriksa lukisan dengan lebih teliti dan ia mulai mengangkat sedikit bagian cat berwarna emas yang mengalami keretakan. Ternyata ketika retakan cat dilepaskan, memperlihatkan sebuah lukisan mata seseorang yang tersembunyi di baliknya. Tim pun menyarankan Ruja untuk melihat lukisan tersembunyi itu dengan cara melepas semua retakan cat berwarna emas pada lukisan tersebut. Jika memang ada lukisan tersembunyi, pastinya harga jual lukisan itu akan semakin mahal. Namun bukannya setuju dengan ide Tim, Ruja malah menolak saran Tim dan meminta Tim untuk memperbaiki retakan pada lukisan tersebut. Penolakan tersebut membuat Tim berpikir bahwa Ruja mungkin enggan menyentuh lukisan tersebut karena takut akan kemungkinan keberadaan hal-hal supranatural. Tim pun sangat yakin bahwa lukisan tersebut pasti tidak berhantu. Demi membuktikan bahwa lukisan itu tidak berhantu, Tim pun menantang Ruja untuk menatap mata lukisan wanita tersebut. Apakah mata lukisan itu akan ikut menatap Ruja atau tidak? Jika mata lukisan itu menatap Ruja dan terus melihat kemanapun Ruja bergerak, maka lukisan itu pasti berhantu. Ruja mulai menatap mata dari lukisan itu dan tiba-tiba saja kejadian itu pun membuat Ruja sangat ketakutan dan memilih untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Ruja sangat terkejut melihat Rachel sedang memegang pakaiannya sewaktu kecil. Pakaian tersebut mengingatkan Ruja pada sebuah kenangan buruk di masa lalunya yang tidak ingin dia ingat lagi. Karena Den dan Rachel sembarangan mengambil barangnya, Ruja pun segera memarahi Den dan Rachel lalu meminta mereka untuk tidak menyentuh barang-barang lamanya. Sejak berada di rumah itu, Ruja selalu merasa cemas dan takut akan sesuatu. Sepertinya Ruja memiliki kenangan masa lalu yang buruk ketika tinggal di rumah itu. Saat berada di kamar mandi, Ruja mengalami halusinasi yang mengerikan di mana dia melihat ular mati berada di wastafel. Tak berselang lama terdengarlah suara teriakan Rachel yang mengatakan bahwa ada sesuatu di bawah kasurnya. Ruja yang awalnya tidak percaya perkataan Rachel mulai mengecek di bawah kolong kasurnya dan tiba-tiba saja terjadi sesuatu yang mengerikan. Beruntungnya Ruja berhasil menyelamatkan Rachel sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi pada Rachel. Ruja pun segera mengajak Rachel untuk pergi dari rumah tersebut. Namun aksi mereka dihentikan oleh Tim. Tim meminta mereka untuk tidak pergi dari sana karena kondisi cuaca yang sedang hujan lebat. Tim berjanji pada Ruja untuk mengajak Ruja pergi dari rumah itu setelah hujan reda. Agar Rachel tidak didekati arwah jahat lagi, Tim pun memberikan sebuah gelang kaki yang berisi lonceng pada Rachel. Gelang kaki itu berasal dari sebuah suku di perbukitan, di mana suara lonceng dari gelang kaki itu akan mengusir arwah jahat. Dengan begini, Rachel tidak akan didekati lagi oleh arwah hantu wanita tersebut. Beberapa jam pun berlalu, kini hujan lebat yang melanda rumah Ruja sudah mulai mereda.
Ruja pun segera mengajak tim untuk mengantarnya pergi dari rumah itu. Tapi di sana tim malah meminta Ruja untuk melihat apa yang dia temukan pada lukisan tersebut. Ternyata tim nekat melepas sedikit retakan cat pada lukisan itu tanpa meminta izin pada Ruja. Setelah retakan cat dilepas, terlihatlah sebuah lukisan tersembunyi dari wajah sesosok pria. Tim menyadari jika sosok pria itu adalah orang yang telah membeli lukisan itu sebelumnya yang telah meninggal akibat bunuh diri. Tim memiliki firasat bahwa kematian pria itu pasti ada hubungannya dengan lukisan wanita tersebut. Tim pun memiliki ide untuk melepas semua retakan cat berwarna emas pada lukisan itu agar mereka tahu apa yang sebenarnya ada di balik lukisan tersebut. Tapi lagi dan lagi, Ruja menolak ide tim dan tetap memaksa tim untuk mengantarnya pergi dari sana. Dengan terpaksa, tim pun segera mengantar Ruja pergi dari rumah itu dengan mengendarai mobilnya. Belum saja keluar dari wilayah rumah Ruja, mendadak mobil tim mengalami mati total. Di saat tim sedang berusaha menyalakan mobil itu, Rachel mulai diganggu oleh sosok arwah wanita. Gangguan itu membuat Rachel menjadi sangat ketakutan dan langsung kabur dari mobil tim. Ruja dan tim pun menjadi sangat kebingungan mencari keberadaan Rachel yang kabur masuk ke dalam hutan. Tapi untung saja tim telah memberikan Rachel sebuah gelang kaki yang berisi lonceng. Di saat seperti inilah suara lonceng dari gelang kaki itu akan sangat membantu dalam menemukan Rachel. Tim pun mulai fokus untuk mendengarkan suara lonceng dari gelang kaki yang digunakan Rachel. Sayangnya saat mencari Rachel di hutan, tim dan Ruja malah terpisah. Ruja pun terus berkeliling hutan itu untuk mencari keberadaan Rachel, tapi dirinya malah diganggu oleh sosok arwah wanita itu. Sosok arwah wanita itu mulai melilit kaki Ruja dengan selendang merah, lalu menariknya menuju ke sebuah rumah tua yang ada di sana. Ruja pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah itu. Bukannya menemukan Rachel, Ruja malah menemukan sebuah lukisan seorang anak kecil yang wajahnya tidak ada. Kemudian terdengarlah suara Rachel yang sedang menangis. Ruja pun segera mengikuti suara tangisan Rachel dan ternyata Rachel sedang disekap oleh Dan. Dan mengaku bahwa dirinya telah diteror oleh arwah wanita dalam lukisan tersebut. Arwah wanita itu memaksa Dan untuk membunuh Ruja dan Rachel. Jika tidak bisa melakukannya, maka Dan yang akan dibunuh oleh arwah wanita tersebut. Dan yang tidak ingin mati, dia pun menangkap Rachel dan berniat untuk membunuh Rachel dengan mendorongnya ke dalam sebuah lubang. Namun sebelum semua itu terjadi, tim langsung memukul Dan yang menyebabkan Dan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Kemudian tim Ruja dan Rachel pergi ke studio lukis. Di sana Ruja memiliki firasat bahwa semua teror ini adalah karena ulah dua lukisan wanita tersebut. Ruja sangat yakin bahwa sosok arwah wanita yang mengganggu Rachel dan Ruja merupakan arwah yang mendiami kedua lukisan tersebut. Sejak kedatangan Ruja ke rumah itu, Ruja sudah merasa ada yang tidak beres dengan kedua lukisan tersebut. Ruja yang sudah sangat marah berusaha untuk menghancurkan lukisan itu, namun aksinya tersebut dihentikan oleh tim. Tak berselang lama, Rachel malah dirasuki oleh arwah wanita tersebut. Sosok arwah wanita itu berkata bahwa Ruja dan keluarganya adalah orang jahat yang telah membuat hidup arwah wanita itu menjadi sengsara. Rachel yang sedang dirasuki arwah wanita mulai menyerang Ruja. Demi membuat Rachel sadar dari kerasukan, Ruja pun terpaksa menampar Rachel. Bersama dengan itu, retakan pada kedua lukisan itu mulai terlepas dengan sendirinya dan menampilkan lukisan tersembunyi yang ada di baliknya. Lukisan tersembunyi pada lukisan ke-1 memperlihatkan 3 pria yang duduk mengelilingi sosok wanita. Kemudian lukisan tersembunyi yang ada pada lukisan kedua memperlihatkan sosok wanita yang terlihat tercekik akibat lehernya yang tergantung tali. Di bawahnya terdapat seorang bocah yang memegang kaki wanita itu seolah-olah dia ingin menolongnya. Kemudian sosok wanita dalam lukisan itu tiba-tiba saja keluar dan mulai menyerang Ruja dan tim. Kemudian datanglah Wicai yang melihat kekacauan tersebut. Wicai berniat mengajak Ruja pergi dari sana, namun tiba-tiba saja tim malah membuat Ruja dan Wicai pingsan.
Di sana terungkaplah bahwa tim yang saat ini ada di hadapan mereka bukanlah tim yang asli, melainkan tim ini adalah tim yang palsu. Kita sebut saja tim palsu ini sebagai Pravard. Tim yang asli ternyata sudah dibunuh oleh Pravard dan mayatnya disembunyikan di dalam studio. Lalu terungkaplah sebuah fakta mengejutkan di mana Pravard ini ternyata adalah anak dari sosok wanita yang ada dalam kedua lukisan tersebut. Wanita dalam lukisan itu bernama Prang dan dia adalah seorang wanita yang sering sekali menjadi model dari lukisan Pakorn. Bisa dikatakan Prang ini adalah model favorit Pakorn serta selingkuhan Pakorn. Dari hasil perselingkuhan Prang dan Pakorn, Prang pun melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Pravard. Jadi bisa dikatakan Ruja dan Pravard ini adalah saudara kandung dari ibu yang berbeda. Prang dan Pravard tinggal di sebuah rumah kecil yang ada di dekat rumah Ruja. Pakorn dan keluarganya selalu memperlakukan Prang dan Pravard dengan tidak baik. Pakorn bahkan sering memaksa Prang untuk berpose seksi dan tubuh Prang terkadang diikat dengan tali. Akibat jeratan tali itu, tubuh Prang menjadi luka dan lecet. Sebenarnya Prang bisa saja menolak permintaan Pakorn, namun dia tidak melakukannya karena dia sangat mencintai Pakorn dan ingin membuat Pakorn mencintai Prang sama seperti dulu. Prang pun terpaksa mengikuti semua perkataan Pakorn berharap Pakorn dapat membalas cintanya. Namun di balik kisah orang tua Ruja dan Pravard yang tidak akur, di masa kecilnya Ruja dan Pravard selalu bermain bersama dikarenakan mereka yang sering merasa kesepian. Di sekitar rumah Ruja tidak ada anak yang seumuran dengannya sehingga dia pun hanya bisa bermain dengan Pravard. Pravard yang memiliki bakat melukis selalu menggambar wajah Ruja. Akan tetapi ibu Ruja yaitu Vipa tidak senang melihat pertemanan antara Ruja dengan Pravard. Suatu hari, Vipa mulai menuduh Pravard dan Prang sebagai orang dari suku pemuja hantu yang suka berbuat jahat pada orang lain. Vipa pun meminta Ruja untuk tidak bermain dengan Pravard lagi. Ruja yang tidak tahu apa-apa, dia pun hanya menuruti perkataan dari Vipa dan tidak mau bermain lagi dengan Pravard. Sejak saat itu, Ruja tidak tahu kabar dari Pravard dan apa yang terjadi pada Pravard dan ibunya. Kembali lagi ke masa kini. Pravard mengaku bahwa dia melakukan semua ini sebagai tindakan balas dendam atas penderitaan yang dialami oleh ibunya di masa lalu. Setelah Pravard beranjak dewasa, dia ingin membantu arwah ibunya dengan membalas dendam. Kemudian Pravard meminta Wichai untuk menceritakan kisah di balik pembuatan lukisan pertama. Lukisan itu dibuat oleh Pakorn setelah pesta besar yang diadakan di studionya. Kemudian Pakorn pun memaksa Prang untuk berpose seksi bersama dengan 3 temannya termasuk Wichai. Setelah lukisan itu selesai dibuat, salah satu teman Pakorn sekaligus penggemar Pakorn membeli lukisan tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Pravard pun menjadi sangat marah atas apa yang terjadi pada ibunya. Lalu dia pun langsung membalas dendam dengan membunuh Wichai tepat di hadapan Ruja. Setelah selesai membunuh Wichai, Pravard pun mendekati Ruja dan memintanya untuk mengingat kembali kisah di balik terciptanya lukisan kedua. Ruja pun mulai mengingat kejadian mengerikan di balik pembuatan lukisan kedua yang terjadi 20 tahun yang lalu. Saat itu Ruja sedang mengintip Pakorn melukis di studio miliknya. Setiap malam Ruja memiliki kebiasaan mengintip ayahnya yang sedang sibuk melukis. Di malam itu Pakorn sedang kesulitan mencari inspirasi dan demi mendapatkan inspirasi, Pakorn sampai mengikat tubuh Prang dengan tali. Namun hal itu masih belum bisa memunculkan inspirasi bagi Pakorn. Kemudian Pakorn pun memiliki ide gila di mana dia nekat menggantung tubuh Prang dengan sebuah tali yang disambungkan ke selendang merah milik Prang. Akibatnya Prang pun mulai kesulitan bernafas akibat selendang merah yang terlilit pada lehernya. Melihat pemandangan mengerikan itu, Pakorn akhirnya mendapatkan inspirasi dan mulai melukis Prang yang sedang merintih kesakitan. Di sana Ruja hanya bisa diam saja melihat tindakan jahat yang dilakukan Pakorn. Selain Ruja, ternyata Pravard juga melihat kejadian itu secara langsung. Pravard yang tidak tega ibunya diperlakukan seperti itu nekat masuk ke dalam studio dan berkeinginan untuk menolong Prang dengan memegang kaki Prang. Pravard pun mulai menangis meminta tolong pada Pakorn untuk menghentikan tindakannya tersebut. Namun bukannya berhenti, Pakorn malah mendapat inspirasi baru dan dia pun ikut melukis Pravard yang sedang berada di bawah kaki Prang. Jadi anak yang ada dalam lukisan kedua itu adalah Pravard yang sedang berusaha membantu Prang. Dikarenakan ayahnya yang tidak mau membantu, Pravard pun mulai meminta tolong pada Ruja yang saat itu sedang berada di sana juga. Akan tetapi Ruja hanya diam saja dan berusaha untuk tidak melihat kejadian mengerikan itu. Mengetahui Ruja ada di studionya, Pakorn pun mulai memarahi Ruja dan memintanya untuk pergi dari sana. Tak lama kemudian, Vipa segera mengajak Ruja untuk pergi dari studio tersebut. Akhirnya setelah beberapa jam, Prang pun meninggal dunia akibat kesulitan bernafas.
Untuk menghilangkan jejak kematian Prang, Prakon pun membuang mayat Prang beserta dengan Pravat yang masih hidup ke sebuah lubang yang dalam. Pravat pun sangat bersedih sekaligus marah karena keluarga Ruja yang selalu memperlakukan Pravat dan Prang dengan tidak baik. Semenjak saat itulah Pravat pun memiliki dendam pada keluarga Ruja. Bersama dengan arwah Prang yang ingin balas dendam, Pravat dan arwah Prang pun mulai membunuh orang-orang yang membuat hidup mereka sengsara. Dimulai dari ibu Ruja yang meninggal akibat gantung diri, sampai kematian Prakon yang juga disebabkan karena gantung diri. Kini Pravat hanya perlu membunuh Rachel dan Ruja agar dendam atas kematian ibunya dapat terbalaskan. Saat ini Pravat sedang mengerjakan lukisan seorang anak tanpa wajah yang ingin diselesaikannya. Awalnya Pravat berkeinginan untuk melukis wajah Ruja, namun karena Ruja dalam kondisi yang tidak baik, Pravat memutuskan untuk menggantinya dengan melukis wajah Rachel dengan ekspresi wajah yang penuh ketakutan dan menderita. Maka dari itu Pravat telah menyiapkan sebuah tali untuk menggantung Rachel. Ruja pun mulai meminta maaf pada Pravat dan memohon padanya untuk tidak menyakiti Rachel. Namun Pravat sama sekali tidak merasa kasihan pada Ruja dan Rachel. Pravat ingin membuat Rachel mengalami penderitaan akibat kehilangan orang yang paling dia sayangi. Ketika Pravat ingin mengambil kuas di dalam tasnya, tiba-tiba saja terdapat seekor ular berbisa di dalam tasnya yang mengakibatkan tangan Pravat pun tergigit ular. Melihat adanya kesempatan untuk melepaskan diri, Ruja pun berusaha untuk melepas semua tali yang mengikat tubuhnya. Setelah itu, terjadilah pertarungan antara Ruja dan Pravat. Singkat cerita saja, Ruja akhirnya berhasil membuat Pravat tidak berdaya. Kemudian dia pun mulai membakar tubuh Pravat beserta dengan kedua lukisan Prang. Setelah kejadian itu, Ruja pun segera menyelamatkan Rachel dari kebakaran yang melanda studio lukis. Ruja pun sangat bersyukur karena dia dan Rachel berhasil selamat dari tragedi pembunuhan itu. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue maaf. Oke, see you next video guys.